Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Nurul Irarahimisi dengan NIM 2303070. Saya akan menjelaskan tentang aturan penarikan kesimpulan. Aturan penarikan kesimpulan terbagi menjadi 9 bagian, yaitu modus ponens. Modus ponens adalah argumentasi yang berbentuk jika P maka Q dan diketahui P maka bisa ditarik kesimpulan Q. Contoh, jika P maka Q, jika Rani belajar maka ia lulus ujian. P. Rani rajin belajar. Kesimpulannya Q. Jadi Rani lulus ujian. Yang kedua adalah modus tollens. Modus tollens adalah metode penarikan kesimpulan apabila ada pernyataan jika P maka Q dan diketahui negasi Q, maka bisa ditarik kesimpulan negasi P. Contohnya adalah jika P maka Q. Jika A, B, C, D adalah suatu persegi, maka diagonalnya berpotongan tegak lurus. Negasi Q, diagonal A, B, C, D tidak berpotongan tegak lurus. Maka kesimpulannya negasi P, jadi A, B, C, D bukan suatu persegi. Yang ketiga adalah simplifikasi. Simplifikasi adalah jika penalaran berbentuk konjungsi atau P dan Q bernilai benar, maka dapat disimpulkan bahwa proposisi unsur bentuknya yaitu P dan Q benar. Contohnya adalah P dan Q jika X adalah bilangan genap dan X habis dibagi 2. Kesimpulan yang pertama, X adalah bilangan genap. Kesimpulan kedua, maka X habis dibagi 2. Yang keempat adalah konjungsi. Konjungsi adalah jika diketahui proposisi P dan Q, maka dapat disimpulkan bahwa penalaran berbentuk konjungsi P dan Q juga akan bernilai benar. Contoh, P segitiga bangun datar, Q segi 4 bangun datar. Kesimpulannya, P dan Q, segitiga bangun datar dan segi 4 bangun datar. Kelima adalah silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah jika diketahui jika P maka Q dan jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Contohnya seperti P saya belajar, Q saya bisa mengerjakan soal. R. Saya lulus ujian. Jika P maka Q, jika saya belajar maka saya akan bisa mengerjakan soal. Jika Q maka R, jika saya bisa mengerjakan soal maka saya lulus ujian. Kesimpulannya, jika P maka R, jika saya belajar maka saya lulus ujian. Yang keenam, silogisme disjungsi. Silogisme disjungsi adalah penarikan kesimpulan di mana diberikan dua pilihan, P atau Q. Sedangkan P tidak dipilih, maka kesimpulannya yang dipilih adalah Q. Contohnya seperti P atau Q. Bulan ini saya akan mudik ke Yogyakarta atau ke Bali. Negasi P, bulan ini saya tidak mudik ke Yogyakarta. Kesimpulan Q, bulan ini saya pergi ke Bali. Selanjutnya yang ketujuh adalah dilema konstruktif. Dilema konstruktif merupakan kombinasi dua argumen modus ponens atau diperiksa argumen modus ponens. Contohnya, P hari ini hujan, Q aku tinggal di rumah, R teman datang, S aku pergi berbelanja. Jika dibentuk dalam bentuk dilema konstruktif, maka akan diperoleh premis 1. Jika P maka Q. Jika hari ini hujan, aku akan tinggal di rumah. Premis kedua, jika R maka S, tetapi jika teman datang, aku pergi berbelanja. Premis ketiga, P atau Q. Hari ini hujan atau teman datang. Kesimpulannya, Q atau S. Aku akan tinggal di rumah atau pergi berbelanja. Selanjutnya yaitu yang ke-8, dilema deskriptif. Dilema deskriptif ini merupakan kombinasi dari dua argumen modus tollens atau perhatikan argumen modus tollens. Contohnya seperti P. Aku memberikan pengakuan. Q. Aku digantung. R. Aku tutup mulut. S. Aku ditembak mati. Jika dibentuk dalam bentuk dilema deskriptif, maka akan diperoleh premis 1. Jika P maka Q. Jika aku memberikan pengakuan, aku akan digantung. Premis kedua, jika R maka S. Dan jika aku tutup mulut, maka aku akan ditembak mati. Premis ketiga, negasi Q atau negasi S. Aku tidak akan digantung atau ditembak mati. Kesimpulannya, negasi P atau negasi R. Aku tidak akan memberikan pengakuan atau tidak akan menutup mulut. Yang kesembilan adalah addition. Contohnya, P saya lapar. Kesimpulan, P atau Q saya lapar atau haus. Artinya, P benar maka P atau Q benar atau tidak peduli nilai benar atau salah yang dimiliki Q.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis aturan penggantian. Jenis-jenis aturan penggantian terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama, De Morgan Theorem. Negasi buka kurung P dan Q tutup kurung sama dengan negasi P atau negasi Q. Negasi buka kurung P atau Q tutup kurung sama dengan negasi P dan negasi Q. Yang kedua, commutation. P dan Q sama dengan Q dan P. P atau Q sama dengan Q dan P. Yang ketiga, association. P atau buka kurung Q atau R tutup kurung sama dengan buka kurung P atau Q tutup kurung atau R. P dan buka kurung Q dan R tutup kurung sama dengan buka kurung P dan Q tutup kurung dan R. Yang keempat, distribution. P dan buka kurung Q atau R tutup kurung sama dengan buka kurung P dan Q tutup kurung atau buka kurung P dan R tutup kurung. Maka atau buka kurung Q dan R tutup kurung sama dengan buka kurung P atau Q tutup kurung dan buka kurung P atau R tutup kurung. Yang kelima, double negation. P sama dengan negasi P. Yang keenam, transportation. Jika P maka Q sama dengan jika negasi Q maka negasi P. Yang ketujuh, material implication. Jika P maka Q sama dengan negasi P atau Q. Yang kedelapan, material equivalence. P jika dan hanya jika Q sama dengan jika P maka Q dan buka kurung jika Q maka P tutup kurung. P jika dan hanya jika Q sama dengan buka kurung P dan Q tutup kurung atau buka kurung negasi P dan negasi Q tutup kurung. Yang ke-9, exportation. Jika buka kurung P dan Q tutup kurung maka R sama dengan jika P maka buka kurung jika Q maka R tutup kurung. Ke-10, tautologi. P sama dengan P dan P. P sama dengan P atau P. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.